Saya nganggap kalau mayat yang saya tangani itu ya pasien biasa. Pasti ada sedikit deg-degan. Saya mesti ingat misalkan saya mau nanganin korban, saya kan harus pikiran tenang, saya harus santai. Sebatas mereka menampakkan, ngasih lihat gitu. Kadang suara, saya ajak ngomong dalam hati, saya ngebatin gitu. Saya kan sudah nggak bisa bantu kamu lagi. Wewenang saya sudah habis setelah saya mengotopsi tadi. Saya sedih, nyaris tanpa sebab. Saya ngerasa lelah, saya ngerasa capek terus. Padahal ya kehidupan saya begitu-begitu aja. Hidup adalah misteri. Catat, misteri bukan ilusi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Dan Steffi, bagi banyak orang mungkin adalah juga misteri. Tetapi ingat, misteri bukan ilusi, bukan halusinasi. Lalu semisteri dan semisterius apa? Mari kita simak bersama teman bicara Maman. Bagi saya, sosok yang satu ini penuh misteri dan menarik untuk kita kuak. Karena di satu sisi, ia adalah dokter forensik mediko-legal yang sangat rasional, sangat ilmiah dalam menguak misteri. Tapi di sisi lain, bagi saya dan mungkin bagi banyak orang, ada justru hal yang misterius di diri beliau yang tidak bisa kita kaji secara rasional dan ilmiah. Di sini menariknya. Teman bicara Maman itulah yang akan saya hadirkan hari ini, Dr. Stefani. Halo Kang. Terima kasih sudah hadir di teman bicara Maman. Iya Kang. Datang dari Jogja. Ya. Karena sudah terbiasa berbicara dalam hening dengan mayat. Ingat, ini juga suaranya harus kencang. Siap. Karena saya masih hidup. Oh ya. Kok mayat tadi bangun lagi dia kaget. Betul, itu dia. Kembali ke soal mayat. Sekeras apa suara Steffi ketika berbicara dengan mereka? Oh ya, kalau ya misalkan sebelum otopsi kan saya memperlakukan jenazah itu sama seperti ya memperlakukan pasien hidup. Saya permisi dulu. Tetap ya? Tetap ya, karena gimana pun juga ini pasien. Walaupun sudah nggak berbicara. Oke. Ya saya permisi, saya doakan dulu. Ya kayak biasa aja, misi Bapak, Ibu, saya Dr. Stefani. Saya yang hari ini akan melakukan pemeriksaan. Mohon izin ya. Kan dia udah tidak bernyawa lagi. Ya. Bagi Steffi dia masih bisa mendengar? Saya lebih ke etiknya aja Kang. Jadi bagaimanapun ini manusia, saya harus memperlakukan, ya harus saya manusiakan. Harus dimanusiakan. Ya, dengan ya nggak saya bedakan dengan pasien hidup. Dan tetap harus ada proses antemortem dan postmortemnya ya? Oh ya, harus ada pencarian data awal dulu awalnya, dan data setelah proses berlangsung. Prosesnya, ya. Biasanya data awal didapatkan tidak cuma dari satu pihak. Oh ya, Pak, biasa saya akan koordinasi dengan penyidik kepolisian. Ya. Saya tanya ini kejadiannya gimana, keterangan TKP-nya seperti apa. Terus nanti kira-kira pemeriksaan yang khusus yang diperlukan apa, gitu. Tergantung kasusnya. Bukankah ahli forensik itu hanya dua yang paling utama harus diungkap? Ya. Waktu dan sebab kematian. Ya. Kenapa dua ini menjadi kata kunci? Karena kok dari pemeriksaan itu ya dua hal tadi itu akan sangat membantu penyidik. Kayak misalkan perkiraan waktu kematiannya nanti bisa disesuaikan dengan ya kok misalkan nanti misalkan tersangka yang sudah dapat, nanti alibinya gimana, terus kok misalkan sebab kematian, itu tetap harus ditentukan. Kan nanti untuk mengetahui apakah si tersangkanya ini yang misalkan udah didapat, yang kekerasan dilakukan itulah yang menyebabkan kematian atau bukan. Kalau misalkan luka-lukanya seperti ini kayaknya kemungkinannya sangat kecil, misalkan korban melukai dirinya sendiri. Misalkan pola yang seperti ini, besar kemungkinannya ini pelakunya lebih dari satu. Saya berbahagia dan merasa bangga, merasa terhormat karena Steffi ternyata sudah membaca novel saya tentang Ray dan perempuan. Iya. Tentang perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Iya. Yang terbunuh di akhir novel itu, dan itu adalah
dari skripsi saya. Ya, Dan betul setelah membaca novel saya juga menemukan kasus yang hampir sama? ya kasusnya hampir sama Kang. Saya sampai waktu pas saya dapat kasus itu langsung teringat Re. Jadi waktu itu ada penemuan jenazah perempuan. Saya lihat dari ya keterangan gigi, waktu itu kita konsulkan juga ke dokter gigi forensik. Terus usianya masih muda Kang, masih ya di bawah 20 lah. Terus ada tanda-tanda kekerasan fisik, itu jelas sekali. Terus juga tanda-tanda kekerasan seksual. Kekerasan fisik, luka-luka di tubuh? Ya, itu dan tanda penganiayaan. Dan waktu diotopsi memang ini jelas kasusnya ada indikasi ketindak pidana. Dan waktu kekerasan seksual itu jelas sekali. Ada perlawanan dari korban? Ada perlawanan juga, tanda perlawanan. Dari kukunya? Dari kukunya, waktu itu kita sempat ambil sampel juga. Ada kulit orang lain di dalam kukunya? Ada jaringan kulit di bawah Jaringan kukunya. kulit. Berarti ada perlawanan? Ada sempat, pokoknya korban itu mencakar atau kira-kira gimana, seperti itu. mengarah ke sana. Nah, waktu saya periksa di bagian alat kelamin, itu jelas kelihatan tanda kekerasan seksual dan juga kami menemukan adanya sperma waktu itu. Ya, waktu itu identitasnya nggak didapatkan karena waktu itu memang untuk data IKTP itu belum menyeluruh, masih dalam tahap pengumpulan data, masih mulai baru-baru IKTP. Akhirnya karena tidak ditemukan identitas dan tidak ada keluarga yang mengakui walaupun sudah diumumkan, dimakamkannya di makam tanpa nama. Ya, Betul-betul kayak perempuan ini. perempuan yang di novel saya itu, di skripsi saya. Tapi selang 2 bulan kemudian, ada yang datang Kang, perempuan juga. Dia nanya, apakah ada jenazah perempuan yang masuk ke sini dengan ciri-ciri seperti ini? Dan ditemukannya di sini. Ciri-cirinya sama. Ya, terus saya tanya, terus dia tuh kayak waktu ngomong ke saya tuh agak ragu-ragu Kang. Ragu-ragu atau takut-takut? Takut-takut sebenarnya dia. Terus ngomongnya, saya tahu si korban ini PSK. Ada masalah dengan yang mengepalai dia ini. Mucikarinya? Ya, dan dia kemungkinan ada hubungannya dengan masalahnya itu. Kematian seperti ini. itu kematiannya. Udah, terus waktu saya tanya, ini ada keluarganya nggak? Kalau ada keluarganya, mungkin keluarganya bisa datang membawa data-data yang mendukung kalau memang ini anak kami. Mungkin, Supaya makamnya bernama. ya, supaya nanti bisa dimakamkan dengan identitas. Kali ini masih Mrs. X. Terus kata si perempuannya ini, saya sudah berusaha hubungin keluarganya. Keluarga sudah nggak mau tahu. Karena anak ini dianggap sudah membawa aib di keluarga. Jadi keluarga udah nganggap anak ini hilang. Akhirnya sampai sekarang dimakamkan di makam tanpa nama. Dan itu bukan pengalaman pertama Dr. Steffi kan? Bukan. Menghadapi mayat-mayat yang tanpa nama, Ya, bahkan ditolak oleh keluarga. ya. Berapa kali. Berkaitan dengan identitas korban, dengan sebab dan waktu kematian, sejauh mana itu bisa diungkap secara terbuka dan tidak melanggar etika kita sebagai dokter forensik? Oh ya, misalkan penyebab kematian, terus juga perkiraan waktu kematian, pasti akan kami sampaikan ke penyidik dulu. Itu tugas utama adalah store ke mereka. Ya, ke penyidik kepolisian. Dan karena nanti kan mesti dicari dulu nih, misalkan tersangkanya belum didapatkan, itu kan kita harus hati-hati sekali mengumumkannya. Rahasia jangan sampai Rahasia jangan sampai terkuak sebelum pelakunya ketahuan. Ya, dan kalaupun misalkan ada dari pers yang mau tanya, itu pasti akan koordinasi dengan bagian humas rumah sakit. Kami serahkan ke humas karena nanti kan kira-kira nanti informasi apa yang akan kita buka. Lalu sejauh mana Steffi bisa menampilkan itu di konten-konten YouTube-nya Steffi? Oh ya, kalau yang saya tampilkan di konten YouTube itu sudah pasti nama, tempat kejadian saya samarkan. Ya. Intinya yang mau saya sampaikan di situ ya edukasinya aja. Saya berusaha agar identitasnya itu nggak ketahuan dan kita tahu Kang Maman ya, yang namanya orang sekarang kan sudah informasi itu dengan gampang dicari. Betul. Saya berusaha agar kasusnya ini nggak ketahuan. Karena saya kasihan juga Kang, misalkan nanti ada anggota keluarga atau yang juga nonton kan kayak lukanya tuh dibuka lagi. Ya saya pengen ya yang nonton itu bisa belajar tanpa ngerasa itu tadi apa misalkan dari keluarga yang nonton pun nggak ngerasa kayak diingatkan lagi kejadiannya itu. Yang ingin disampaikan adalah edukasi kepada publik tentang peristiwa-peristiwa ini. Ya, peristiwanya. Dengan harapan tidak lagi terulang. Tidak lagi peristiwa terulang. seperti ini. Agar nanti yang nonton nggak mengalami ya apa yang dialami oleh korban yang saya tangani. Orang nggak dapat keadilan di dunia. Tuhan tuh nggak tidur. Gusti mboten sare. Dia nggak akan dapat keadilan di dunia
nanti akan ada pengadilan di mana si pelakunya ini nggak bisa mengelak lagi. Tapi setelah dia nonton video saya, dia sadar kalau ternyata masalah saya itu bisa diselesaikan. Dan saya nggak harus mengakhiri hidup saya sendiri. YouTube-nya Stefy yang sekarang jadi sangat viral dengan berbagai kasus tersebut, ada nggak yang memancing di kolom pertanyaan, apakah ini kasusnya si A, si B yang saya pernah juga dengar, saya juga pernah ikuti? Sering itu, Kang? Sering. Ya. Nah, sejauh mana Stefy menjaga supaya tidak sampai terpancing ke sana? Pokoknya misalkan ditanya apa kasusnya ini, saya nggak jawab. Saya nggak akan. Etikanya di situ. Saya nggak akan ngasih tahu ini kasus dari mana. Sekalipun keluarganya membolehkan? Sekalipun keluarga yang membolehkan, ya. Karena saya tetap jaga, kasihan juga korbannya, Kang. Ya. Nanti kan kayak kadang-kadang kan ada korban yang kayak kasus yang perempuan tadi kan dianggap bawa aib. Itu juga saya mau melindungi korbannya, nama baiknya. Pasti misalkan berdasarkan kasus nyata, misalkan saya ada kasus yang saya tangani, pasti saya samarkan dulu. Misalkan kejadiannya di sini saya ganti gitu, konfliknya ya saya samarkan gitu, konflik sebelum kejadiannya ini gitu. Jadi kadang-kadang usianya juga saya ganti gitu kan. Jadi sebisa mungkin nggak bisa dicari. Nggak akan bisa dicari, nggak akan bisa sedetail itu dan kemudian jadi ketahuan ini kasus yang mana. Kalaupun mengarah ke sana, ada pintu yang harus ditutup dan tidak boleh dikuakkan kan. Ya. Lalu siapa sih antemortem itu? Oh, antemortem. Ya, mortem dan tim. Oh, karena dalam kurung Antemortem. E AM ya, dalam kurung AM. Okay. Itu tim kreatifnya di channel saya. Ya, itu ada beberapa teman-teman saya ya. Kita yang kerjasama untuk bikin tayangan YouTube-nya ini. Ada yang di bagian pengeditan video, terus juga ada yang barengan sama saya itu untuk bikin naskahnya. Itu yang paling sering diskusi sama saya. Dirimu terlibat juga untuk menyusun naskahnya? Iya. Saya selalu minta ini disamarinnya udah cukup belum ya gitu. Masih bisa ketebak nggak gitu. Saya pasti diskusi sama bagian penulisan skripnya ini. Di antara semua konten YouTube yang sudah tayang, yang paling banyak komentar dan paling tinggi subscribe-nya itu kasus yang mana? Kayaknya yang kasus saya nemukan ada belatung di alat kelaminnya korban itu, Kang. Itu yang paling, yang waktu itu kan paling banyak saya dapat pertanyaan. Yang baru 12 jam wafat, baru 12 jam ya. Masuk ke kamar mayat, ya. Dan kemudian sudah berbelatung. Ya, itu kan. Karena itu salah satu yang saya nggak bisa jelaskan secara medis. Waktu saya sama tim forensik itu periksa tubuhnya korban, kami nggak menemukan adanya kelainan yang berarti. Bahkan luka-luka pun nggak ada. Tapi ketika kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut, temuan yang kami dapatkan itu tuh benar-benar membuat kami kaget dan ngeri. Saking ngerinya itu salah satu anggota tim saya tuh sampai ada yang muntah-muntah dan hampir pingsan. Harusnya kalau secara medis, mayat itu baru berbelatung setelah berapa jam? Sekitar 1-2 hari lah, 48 jam. Itu ya 2-3 hari itu udah mulai ada. Muncul belatung? Ya, tapi juga tergantung dari ada luka atau enggak, gitu. Atau misalkan dia sakit atau enggak. Dan sebelumnya itu ada yang ngasih tahu ke saya, kalau korban ini sempat berobat. Gitu, katanya sempat sakit lama, tapi penyakitnya nggak jelas apa. Udah berobat, tapi juga nggak ditemukan apa-apa, semuanya normal. Saya mikirnya ya, masa sih nggak ketahuan gitu, andai kata ada belatung itu. Dan itu dilaporkan juga ke penyidik? Waktu itu ya saya sampaikan, tapi pada saat saya bicarakan ini dengan anggota keluarganya korban, mungkin di beberapa keluarga itu sempat ngira kalau ini tuh aib. Karena memang korbannya ini punya masalah dengan orang, ya kasarnya jadi selingkuhan lah si perempuannya ini. Mungkin keluarganya juga nganggap ya bisa jadi karena orang yang sakit hati sama korban ini. Akhirnya melakukan hal-hal yang di luar medis itu tadi. Disitulah ya pelajaran kita untuk menegakkan keadilan terhadap korban mendapat tantangan yang luar biasa ya. Kita mau menguak tapi bagi sebagian orang
stop di sini karena ini menyangkut aib. Ya, karena waktu itu juga keluarga kan mikirnya andai kata ketahuan si perempuan ini ya nyuwun sewu ada hal di luar medis yang menyerang dia dan itu disebabkan oleh orang lain yang dia sakitin hatinya. Keluarga nganggap itu aib. Akhirnya waktu saya sampaikan ngomongnya, sudah dokter, kami nggak mau memperlanjut kasusnya ini. Korban nggak usah diotopsi. Dan penyidik memutuskan juga untuk tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Tidak perlu diketahui lagi siapa pelakunya. Nggak. Lalu di mana tanggung jawab kita sebagai ahli forensik tentang voice of the voiceless? Bagaimana membuat korban yang sudah tidak bisa bersuara menjadi bersuara supaya keadilan tegak? Kalau wewenang dokter forensik kan cuma mengetahui sebab kematiannya apa. Sebab dan waktu itu ya. Dan waktunya apa. Terus juga ada indikasi ketindak pidana atau tidak. Gitu. Kita koordinasi ke penyidik. Suka sedih nggak sih? Kita udah setengah jalan, 3/4 jalan, tapi ternyata nggak bisa dikuak keadilan itu. Kadang ya sedih kan. Coba saya mikirnya kan ya, saya punya batasan juga sebagai manusia. Saya nggak bisa memberikan keadilan ke semuanya gitu. Dan saya juga dikasih tahu sama ibu saya, sama pak ayah saya juga suami saya ingatkan kalau orang nggak dapat keadilan di dunia, Tuhan tuh nggak tidur. Gusti mboten sare. Dia nggak akan dapat keadilan di dunia. Nanti akan ada pengadilan di mana si pelakunya ini nggak bisa mengelak lagi. Pasti akan dapat keadilan di atas sana. Beberapa hari lalu di Instagram saya merepost satu video anak kecil yang menempel-nempel harapan. Iya. Dia tiba-tiba menempel harapan dan dia tempel lalu dia foto harapannya satu. Saya ingin cepat mati. Iya. Menghadapi hal-hal seperti itu berarti sekarang sering dengan tingginya angka bunuh diri. Iya. Itu karena tidak ada tempat mereka untuk bersuara seperti yang dirimu tulis. Tolong kalau ada teman dan saudara yang butuh, jangan malah dijauhi atau malah dijudge dan jangan dihakimi. Ya, jangan dianggap itu main-main. Jangan dianggap mereka cuma nyari perhatian. Mereka itu ngomong itu nggak gampang, Kang. Ngomong bahwa saya ingin mengakhiri hidup saya. Itu prosesnya tuh pasti udah mungkin udah berminggu-minggu mereka pendam. Kalau misalkan kita nggak bisa nolong, dan ini memang ya kita bilang ya kita kan bukan psikolog, ya kita bisa bilang oke deh kita cari bantuan yuk sama-sama. Saya cuma bisa dengerin kamu dengan masalah kamu seperti ini. Kita cari bantuan yuk, kita ke psikolog. Gak usah malu, gak usah ngerasa itu aib, gak usah ngerasa oh saya ODGJ segala macam gitu. Enggak gitu. Karena selalu korban itu seringkali menyalahkan diri sendiri. Iya. Ngomongnya gara-gara saya yang nggak waras. Kadang ngomongnya seperti itu, Kang. Saya nggak waras, jadi saya sedih nyaris tanpa sebab. Saya ngerasa lelah, saya ngerasa capek terus. Padahal ya kehidupan saya begitu-begitu aja. Gitu. Walaupun ada juga yang ada pemicunya. Misalkan masalah dengan keluarga, dengan orang terdekat. Misalkan ada orang yang ngomong gitu ke saya atau buat teman-teman gitu ya. Ada yang ngomong gitu ke mereka, kok kita nggak bisa bantu, minimal kita arahkan. Yuk cari bantuan, yuk kita cari psikolog. Omongin pelan-pelan. Kalaupun perlu minum, dibantu obat dulu, ya udah kita pelan-pelan. Sebagai ahli forensik sering mendapat pengaduan seperti itu? Iya. Apalagi waktu setelah saya posting, itu akhirnya beberapa ada yang bicara ke saya lewat pesan pribadi di akun media sosialnya saya. Ini yang diharapkan oleh dirimu ketika me-YouTube-kan peristiwa-peristiwa ini supaya kemudian ada reaksi dari orang dan dapat pembelajaran. Ya, saya bersyukur sih karena waktu itu juga saya ngangkat isu tentang bunuh diri, tentang korban yang mengakhiri hidupnya sendiri. Itu ada yang ngomong ke saya, kalau sebelum dia ngeliat video saya itu, dia sudah ada keinginan, dia sudah menyiapkan caranya gitu untuk dia bunuh diri. Tapi setelah dia nonton video saya, dia sadar kalau ternyata masalah saya itu bisa diselesaikan. Dan saya nggak harus mengakhiri hidup saya sendiri. Ya, saya pengennya sih seperti itu, Kang. Makin banyak yang sadar kalau yang namanya masalah gitu ya, itu pelan-pelan bisa diurai kok. Gitu. Asal kita cari pertolongannya ke tempat yang tepat. Dan jangan takut, jangan malu kalau misalkan harus ke ahli kejiwaan. Karena datang ke psikiater bukan berarti kita gila. Bukan berarti kita gila. Berarti kita tahu di mana kita sakitnya dan kita minta pertolongan. Nggak ada yang memalukan dari itu, kan. Misalkan dia ngerasa belum ikhlas, ya dia yang ditampakkan ke saya, wajahnya tuh sedih. Kadang ada yang nangis gitu. Mayat ini.
memang ada DNA manusia di kulitnya si jenglot ini. Orang melihat bahwa Steffi ini dokter forensik, medico legal yang rasional, ilmiah, tapi juga punya sixth sense dan bahkan indigo. Oh, enggak. Saya nggak punya kelebihan, saya nggak punya sixth sense, saya bukan orang indigo. Tapi sekian banyak orang mempertanyakan itu di di Instagrammu. Saya baca yang komentar rata-rata mengira Steffi itu punya sesuatu yang lain. Oh, enggak. Bisa berbicara dengan mayat. Oh, enggak. Ya memang misalkan sesekali, misalkan frekuensinya saya dan mungkin ya mereka ini yang di dimensi lain ini sama, ya kadang saya ngelihat, saya dengar suara gitu. Ayo, dimensi lain itu ilmiah atau tidak? Nah ya itu, tapi udah di luar disiplinnya ilmu saya Di luar disiplin ilmumu, dan akhirnya bisa terkoneksi. Ya, tapi dengan ya sebatas mereka menampakkan, ngasih lihat gitu, kadang suara. Tapi kalau gitu-gitu kan saya ajak ngomong dalam hati, saya ngebatin gitu. Saya bilang, ini kenapa gitu. Saya kan sudah nggak bisa bantu kamu lagi. Wewenang saya sudah habis setelah saya mengotopsi tadi. Sekarang kan kasusnya lagi diproses sama penyidik. Dia minta segera ditegakkan keadilan itu? Biasanya sih gitu, misalkan dia ngerasa belum ikhlas ya dia yang ditampakkan ke saya, wajahnya tuh sedih. Kadang ada yang nangis gitu. Mayat ini? Ya, rasa yang menyerupai korban yang saya tangani gitu. Termasuk ketika murid-muridmu berteriak saat mengotopsi pocong? Oh ya, tapi itu gara-gara waktu sudah di situ, sudah di kantong jenazah itu, jenazahnya sudah dikafani lebih dulu. Jadi benar-benar sudah diikat di kafani dalam bentuk ya pocong, dia dipocongin lah gitu. Dan kebetulan salah satu murid saya itu ada yang takut sama pocong gitu. Begitu masuk ke kamar mayat melihat begitu dibuka kantong jenazah dia takut. Sementara jenazahnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja ya kayak jenazah. Ya begitu kita buka kafan ya orang biasa. Lalu temuanmu tentang DNA jenglot itu? Oh itu penelitian dari salah satu guru saya kan, Profesor Jaya. Beliau dari RSCM. Itu gimana ceritanya? Itu jadi beliau itu meneliti kulitnya jenglot ini untuk ngelihat DNA-nya seperti apa. Memang ada jenglot? Ada, waktu itu beliau teliti jenglotnya. Oke. Nah, tapi hasil penelitian dari Profesor Jaya itu memang ada DNA manusia di kulitnya si jenglot ini. Cuman orang yang menyimpan jenglot sering kan ngasih kayak sajen darahnya dia ditetesin di jenglotnya ini supaya tetap hidup. Jadi beliau bilang kemungkinan besar sampelnya ini terkontaminasi dengan darah orang yang memelihara jenglot ini. Ya bisa aja DNA-nya ini ada DNA yang netesin darah itu. DNA-nya orangnya itu. Pemiliknya. Dan ketika lagi diteliti, kebetulan itu masih ada. DNA manusianya itu. Jadi jenglotnya sebenarnya boleh dikata tidak ada? Sampai sekarang itu belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan kalau yang namanya jenglot itu makhluk hidup. Lalu temuanmu tentang orang yang menyerupai jenglot karena mencari ilmu di dalam gua? Oh iya, jadi saya pernah dikasih tahu kok katanya jenglot itu terbentuk dari orang yang ngilmu, tapi nggak kuat gitu. Terus lama-lama mengerut jadi jenglot gitu. Yang dia tangannya ditaruh di depan. Ya, tapi waktu itu yang saya temukan memang orang ini ada indikasi dia lagi ritual di salah satu goa yang kebetulan letaknya itu dekat pantai. Nah kalau pantai itu, laut itu kan udaranya kan panas, kering. Nah itu kulit itu setelah meninggal, manusia akan terjadi mumifikasi. Proses mumifikasi. Ya, proses mumifikasi. Jadi waktu dia sudah meninggal itu, tubuhnya jadi kering, terus juga kulitnya kecoklatan, mengkerut, dan kebetulan pada saat ditemukan itu posisinya kayak posisi ritual mungkin, jadi begini. Jadi dia mirip dengan posisi ya jenglot katanya gitu. Dan itu di tangan Steffi diperiksa? Waktu itu ya. Jadi ada kan penjelasan tentang apakah Steffi indigo atau punya sixth sense? Masih tidak percaya? Karena dia sendiri udah mengaku tidak, tapi bisa terkoneksi dengan ruang lain. Ya kalau frekuensinya sama. Tuh, frekuensi yang sama itu yang susah diterjemahkan. Nah itu saya juga nggak bisa menjelaskan. Nggak bisa menjelaskan. Dan ketika saudara-saudara kita yang ada di ruang lain itu hadir untuk menuntut keadilan, nggak membuat dirimu takut atau membuat dirimu tertantang untuk menguak? Oh enggak, pokoknya
saya mikirnya ya saya sudah melakukan apa yang jadi wewenangnya saya. Gitu. Andai kata mereka mau berkomunikasi, yang bisa saya lakukan cuma mendoakan. Nggak menyampaikan ke penyidik, percepat dong? Oh enggak, karena saya yakinlah penyidik sudah pasti lebih tahu apa yang dilakukan. Mereka kan punya wewenangnya sendiri juga. Seberapa persen hasil visummu, hasil forensik mampu menguak kejahatan dan kemudian pelakunya tertangkap dan insya Allah mayat-mayat itu mendapatkan keadilannya? Misalkan saya dipanggil gitu ke pengadilan menjadi saksi ahli, pastikan saya dijelaskan ini benar nggak ada hubungannya dengan tindak penganiayaan atau misalkan orang ini ngasih racun dengan kematiannya korban. Misalkan saya bisa buktikan, ya saya jelaskan, iya kekerasan ini menyebabkan kematian. So, kematian korban ini karena ada racun ini. Gitu. Jadi itu ranahnya saya di pengadilan. Dan itu yang susah untuk dibantah oleh pelaku biasanya. Ya. Karena ada bukti-bukti ilmiah tentang hal tersebut. Ya. Misalkan kadang-kadang kan pelakunya mungkin agak berusaha ngelak gitu, ngomongnya jangan-jangan gara-gara sakit gitu, meninggalnya gara-gara ini. Tapi yang saya temukan nggak ada tanda-tanda sakit. Penyebab kematiannya ya karena ada satu kekerasan yang begitu parahnya sampai mengakibatkan kerusakan organ tubuhnya itu menyeluruh. Kita akan bicara lebih banyak lagi tetap di Teman Bicara Maman. Standing here outside your door, had to wake you up to say goodbye. Waktu gas pembusukannya kan udah menumpuk di bagian perut. Bagian perut, semua yang tertelan masuk ke situ. Waktu saya buka bagian perut, saya kena gasnya waktu itu. All my bags are packed, I'm ready to go. Standing here outside your door, had to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Ready, I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Akhirnya ada sisi seni dari Dr. Steffi. Kita biasanya dari tadi kita bicara terus tentang ruang mayat, ruang hening, ruang gelap, gitu kan, ruang tak bersuara. Tiba-tiba ada suara ukulele di sini. Ini salah satu hiburan Steffi ketika sedang sendiri atau ketika sedang tidak bertugas. Kalau lagi ya iseng, misalkan saya lagi pengen main ya. Senengnya mainnya ukulele. Mainnya ukulele. Dan ini bukan on the spot semata demi tayangan ini. Karena kita juga punya bukti rekamannya ketika Steffi bermain ukulele juga. Itu alat musik yang dimainkan dari kecil. Oh enggak, baru-baru kok Kang. Malah baru-baru. Ini baru-baru mulai belajar. Kayaknya tadi masih sambil belajar juga ini. Bagian dari kayak kata anak muda ya, bagian dari healingnya Steffi seperti ini. Iya. Ketika tidak mengiris-iris mayat untuk mendapatkan keadilan, untuk menemukan jalan menuju ke keadilan, kan nggak selamanya juga Steffi waras gitu kan ya. Iya. Menghadapi hal ini, saya selalu ditanya, kamu kalau melihat mayat yang berulang-ulang di kamar mayat, sudah nggak punya perasaan ya, udah kehilangan perasaannya. Steffi pun pernah mengalami hal tersebut? Oh enggak, karena kan saya nganggap kalau mayat yang saya tangani, itu ya pasien biasa. Oke. Jadi ya kayak nanganin pasien aja. Nggak pernah sampai yang mati rasa gimana. Pokoknya ini pasien, saya harus tolong. Lalu musik masuk karena? Musik masuk karena memang sebenarnya ada hobi sih saya. Oke. Dulu waktu kecil sempat belajar piano gitu. Terus saya lihat ukulele itu kayaknya nyenengin ya gitu apa mainnya. Suaranya kan saya suka gitu. Makanya baru-baru belajar. Keheningan dan kebeningan suaranya kan dapat lagi ya. Iya. Pernah sambil menunggu sesuatu yang harus dikerjakan di kamar mayat sambil main ukulele? Sebelum datang maksudnya
ini akan ada nih mayat masuk, akan ada jenazah masuk. Kalau di rumah iya Kang. Misalkan kan dikasih tahu nih mau ada siap-siap mau ada Jemputan untuk melakukan gitu jenazah korban. Mungkin tiba sekitar 1 jam lagi. Ya misalkan setengah jam supaya saya tenang ya main ini ukulele. Oke. Tetap ada proses penenangan diri dulu ya. Ya, Tujuan utamanya biar rileks. tetap ya, sehebat apapun, seberapa ratus jenazah pun yang sudah ditangani, ketegangan itu selalu aja datang. Ya, pasti Seperti ada. artis yang ingin setiap manggung pasti aja tegang ada. Pasti ada sedikit deg-degan gitu. Jadi, tapi kan saya mesti ingat misalkan saya mau nanganin korban, saya kan harus pikiran tenang, saya harus santai. Jadi Ukulele yang salah satunya ukulele. dan memasak, Ya, memasak. Masakan-masakan yang masakan rumahan. masakan rumahan. Iya. Tapi sekali ya belajar bikin kue juga. Oh sekarang itu. Iya. Dan itu lebih mengasihkan dibanding ketika berada di ruang visum. Ya beda sih. Sama mengasihkannya. Sama ngasihkannya, tapi kan beda kalau di ruang jenazah kan saya nolong orang. Kok ini kan saya hobi. Hobi dan nolong diri sendiri. Iya. Apa sih hiburan yang dinikmati oleh seorang Steffi? Selain main ukulele ya, Ya. saya suka masak, terus juga saya suka nonton film juga, kayak filmnya Marvel gitu, saya juga suka nonton. Terus juga ya dengar musik juga saya suka. Filmmu nanti yang akan diproduksi? Itu nanti Genrenya? genrenya, nanti bakal ada kabarnya juga Kang. Sedang masih berhasil tentang genre yang akan dimainkan, tapi tidak jauh dari dunia. Ya dunia masih Steffi. berhubungan dengan forensik. Ada yang saya lupa tanya dari tadi. Ya. Jenazah pertama yang dirimu tangani itu kasus apa? Oh, kasus tenggelam Kang waktu itu. Jadi Oke. saya posisinya saya masih magang di Rumah Sakit Sukanto. Di Jakarta, Iya. ya. Keramat Waktu Jati. itu kan biasanya kan saya cuma asistensi, asisten buat ya ikut otopsi. Terus kali itu salah satu dokter pembimbing saya bilang, Stefani, hari ini kamu yang melakukan otopsinya ya. Saya dampingin, saya supervisi aja. Ya biasa Kang, yang namanya deg-degan, takut salah. Padahal saat itu lagi banyak mahasiswa juga ikut. Saya kan mesti kelihatan tenang, walaupun yang namanya keringetan itu udah baju belakang tuh udah basah keringetan juga. Tapi ya saya ingatnya udah tenang aja gitu. Sama dokter saya diingetin, pokoknya kamu lakukan sesuai dengan yang kamu tahu. Kan ada saya di sini, saya masih dampingin, nggak saya lepas gitu. Pokoknya makin kamu tenang, kamu makin bisa. Makin kamu pikir kamu takut salah, kamunya apa, sekarang kan overthinking sendiri gitu ya. Malah kejadian, malah bikin banyak salah. Oke. Gitu. Lakonin aja. Gitu. Pelan-pelan ayo. Gitu. Pertama, gugup itu wajar, bilangnya. Udah saya selesai, tapi ya begitu udah selesai gitu, dibilang, kamu kan bisa tadi. Gitu. Berikutnya nanti saya supervisi lagi ya, biar kamu makin banyak latihan juga. Gitu. Jadi ya ganti-gantian kalau kasusnya. Ketika dibuka, Oh ya, waktu dibuka itu kan memang sudah lama, Kang. Jadi sudah tenggelamnya sudah beberapa hari. jenazahnya udah sekitar 3-5 hari. Jadi waktu gas pembusukannya kan udah menumpuk di bagian perut. Bagian perut, semua yang tertelan masuk ke situ. Waktu saya buka bagian perut saya kena gasnya waktu itu. Gas yang busuk. Gas yang pembusukannya sudah itu. 5 hari itu. Itu udah kena semua, tapi ya untungnya saya nggak ngerasa jijik atau gimana, karena saya sugestinya ya ini sama aja saya nanganin pasien misalkan dengan luka yang sudah busuk. Oke. Masa saya uek-uek depan pasiennya gitu, saya kelihatan jijik atau gimana, saya mual kan nggak boleh. Dan hasil temuanmu saat itu mengindikasikan dia tenggelam atau dia ditenggelamkan? Pokoknya dia sudah tidak bernafas pada saat dia masuk ke air. Anda ingin memberikan saya jawaban bahwa dia indikasi ditenggelamkan. Indikasinya pokoknya setelah dia masuk ke air, dia nggak bernafas. Satu terakhir, sama menariknya menurut saya bahwa kita tidak punya hak untuk mengadili orang. Seperti peristiwa yang juga disampaikan oleh Steffi, bagaimana seorang yang dituduh mengabaikan keluarga, dituduh sebagai pemabuk, lalu dikeroyok beramai-ramai dan wafat. Ya. Dan ternyata hasil temuan Steffi membuktikan dia bukan pemabuk. Ya, waktu itu memang menunjukkan kalau apa yang difitnahkan, saya ngomongnya fitnah karena memang itu murni dia nggak melakukan hal itu terbukti nggak benar dan orang sudah keburu menghakimi. Hingga tewas. Ya, nah tapi sekarang itu yang bahaya juga pembunuhan karakter, Kang. Oke. Orang yang sudah dicap jahat, dicap bersalah,
walaupun belum terbukti, disebarkan semua di media sosial, dan karakternya keburu hancur. Karena sekian ribu, sekian juta orang sudah menuduh kamu bersalah, kamu jahat. Padahal nggak ada buktinya. Karakter assassination inilah yang sekarang bisa membuat orang jadi bunuh diri dan lain sebagainya itu. Ya. Dan itu banyak juga. Banyak, apalagi dengan adanya media sosial. Nah, manusia itu motifnya mereka membunuh itu kadang saya sampai nggak habis pikir. Ketika dirimu mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang paling jahat di muka bumi. Iya. Aku sependapat sama Dokter Stefani, manusia itu jahat karena biasanya manusia itu jahat karena terlahir dari orang baik yang tersakiti. Setuju sih, soalnya manusia tuh emang punya hak buat dia berbuat baik atau berbuat jahat. Bisa jadi makhluk paling jahat sih, karena kita makhluk paling sempurna kan, jadi emang kita diberi kemampuan juga untuk berbuat jahat sejahat-jahatnya sih. Nggak terlalu setuju ya, karena nggak semuanya manusia itu jahat sih. Ada juga yang baik. Cuman yang jahat ini mungkin yang perilakunya udah rusak atau akalnya udah rusak juga sih sebenarnya. Kalau menurut gue pribadi itu nggak juga, karena semua manusia itu punya atribut untuk melakukan keduanya, baik itu keburukan maupun kebaikan. Masih dengan Dr. Stefi dan masih di ruang yang mungkin tidak pernah Anda masuki karena dianggap sangat misteri, padahal sebenarnya tidak misteri karena bisa dijelaskan secara ilmiah tadi oleh Stefi. Tapi yang ingin saya tanyakan sedikit keluar nih dari soal itu. Sudah dibiayai mahal-mahal oleh keluarga untuk jadi dokter, tiba-tiba memilih ruang sepi. Oh ya. Spesialisasinya malah di forensik. Iya. Yang saya tahu jumlahnya di Indonesia aja tidak lebih dari 250 orang kan? Iya. Hari ini cuma berapa? 226 orang? 200? Ya, sekitar 200-an orang. Sekitar 200-an orang. Dan dokter forensik perempuan nggak lebih dari 20-an? Sekarang tapi mulai banyak, Kang. Gara-gara dirimu menyebar di... Nggak juga, Kang. Sebelum saya banyak yang tertarik juga perempuan. Nah pertanyaannya, ketika kamu tiba-tiba tertarik dengan forensik, gimana keluarga? Oh ya, waktu itu kan awal tertariknya gara-gara nonton CSI, ditambah ikut kuliahnya. Series CSI. Ya. Wah. Ikut kuliahnya Dokter Jaya atau Dokter siapa? Dokter Slamet sama Dokter Arif waktu itu. Oh, okay. Ada yang ngajar saya. Waktu itu keluarga sih, ibu saya sempat bilang, kamu lihat dulu nanti waktu koas gimana. Karena kan yang dipelajari di teori sama di lapangan beda. Tapi waktu saya koas, stase forensik itu justru stase yang menurut saya selesainya kecepatan. Karena saya suka banget di situ. Nah, terus setelah saya lulus, terus saya bilang, aku mantep mau ngambil forensik. Gitu. Ya ibu saya bilang, ya misalkan kamu mantep, kamu tekuni. Gitu. Ibu yang ngomong itu? Ya, kamu mantep ya, kami sebagai orang tua, kami akan dukung. Asal itu benar dari hati kamu, dan memang panggilan kamu di situ. Oke. Dan sampai sekarang dia bangga dengan ini? Sampai sekarang ya orang tua ya puji Tuhan ya, seneng. Ya ngeliat saya ya, serius dengan pilihan saya. Gitu. Dan ketika kamu juga rencananya akan mengambil S3 di luar negeri, juga forensik, ya. Dia udah tahu juga? Orang tua ya, malah mendukung. Ada misalkan mau lanjut sekolah atau gimana, ya kami pasti akan dukung. S2 yang kedua ini kan juga tentang hukum kan? Ya, hukum kesehatan. Kenapa itu perlu untuk melengkapi keilmuanmu? Kan serahkan saja pada pengacara, serahkan saja pada ahli hukum. Karena di sini saya bisa menjembatani antara medis sama hukum. Jadi saya bisa memberikan ya perlindungan hukum, gak cuman ke sejawat tapi juga ke pasien. Ada kalimat yang menarik yang saya nggak pernah lupakan dari menonton karya-karya video kamu, konten-konten kamu, ketika dirimu mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang paling jahat di muka bumi. Iya. Mengapa sampai pada kesimpulan itu? Karena misalkan hewan, itu kan membunuhnya mereka membela diri, atau karena mereka ingin makan. Dan misalkan kayak harimau, berburu, dia makan di situ, udah cukup. Gitu. Kok dia lapar ya baru dia berburu lagi. Nah manusia itu, motifnya mereka membunuh itu kadang saya sampai nggak habis pikir. Karena ada juga ya anak yang tega membunuh orang tuanya demi dapat warisan, demi uang. Padahal kan uang nggak dibawa mati gitu. Jadi pertanggungjawaban di atas gimana?
Ada juga yang membunuh karena takut aibnya ketahuan, dan seringnya karena motif, paling sering itu motif percintaan. Ya. Pembunuhan. Pembunuhannya karena Sesuatu cemburu. yang indah malah justru berakhir dengan kematian-kematian itu. Karena ya rasa cemburu yang berlebihan. Jadi nggak tahu, udah kehilangan kendali. Dan itu jenazahnya tuh pasti ditemukannya kondisinya mengerikan, Kang. Kalau karena cinta. Kalau karena cinta, karena menunjukkan pada saat dia melukai si korbannya itu bencinya setengah mati. Dan dia pukulin, dia aniaya korban ini sampai yang kita ngeliatinnya, aduh, kok ada ya orang sejahat ini gitu. Yang paling dahsyat berapa potongan yang pernah ditangani oleh Steffi? Itu yang itu berapa ya itu? Pokoknya ya kepala, badan ini terpisah, badan udah terpisah, tangan ini terpisah jadi 2 gitu. Dan kaki ini juga terpisah jadi 2. Sendi-sendinya yang terpotong. Ya, dan itu ada tanda di mana si pelakunya ini masih dendam sama si korban setelah korban ini meninggal. Jadi pada saat sebelum itu kan mereka bertengkar masalah sengketa bisnis. Dan pada saat bertengkar ini si korbannya itu katanya marah, ngomong kata-kata kasar sambil menuding si pelaku. Pada saat si korban ini sudah dalam keadaan meninggal dan udah terpisah-pisahkan badannya, pelaku ini ngeliat tangannya korban dan di situ muncul dendam. Masih dendam. Masih dendam juga. Dan saat itu katanya jarinya langsung dihancurkan sama si pelaku. Belum puas untuk Belum puas. Itu yang bikin kamu mengatakan bahwa memang manusia makhluk yang paling jahat pada satu waktu tertentu seperti itu. Ya, udah banyak contoh yang saya lihat, Kang. Dan satu lagi ya, kadang misalkan orang emosi, sebaiknya nggak bertindak apa-apa dulu. Karena semua tindakan yang dikuasai emosi, apalagi marah, pada akhirnya cuman membawa penyesalan. Semua pelaku yang akhirnya terkuak, akhirnya menyesali hal tersebut. Pasti menyesal. Kan? Termasuk yang sedendam sampai menghancurkan tangan korban yang sudah mati itu. Ya, akhirnya dia nyesal. Waktu itu dia kena berapa lama? Kena seumur hidup dan terancam hukuman mati. Karena pembunuhannya pun berencana. Ya. Lalu ada pelajaran yang mungkin kita harus dapatkan dari Steffi berkaitan dengan anak-anak kita. Kita tahu predator seksual di negeri ini tidak sedikit. Tidak cuma di dunia nyata, di dunia maya, di dunia online pun mereka beredar. Dan yang menakutkan yang juga sudah ditangani oleh Dr. Steffi, pelaku masuk lewat game online. Ya, itu ini banyak gimana sekali. ceritanya? Dan banyak sekali. Ya. Oke. Jadi kan sekarang teknologi itu udah semakin canggih. Ya. Kejahatan juga semakin canggih. Dan anak kan sekarang nggak dikasih handphone. Itu malah dimanfaatkan Oleh para predator-predator ini. Karena predator seksual itu, mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka sadar ini anak-anak, mereka sadar anak-anak itu rentan sekali gitu, bisa gampang percaya. Yang mereka manfaatkan itu kalau anaknya curhat tentang orang tuanya. Misalkan orang tua aku galak, orang tua aku tuh strict, orang tua aku tuh nggak suka aku main game gitu. Nah ini celahnya. Ini aku kasih kamu ini, tapi jangan kasih ke orang tuamu ya. Nanti kamu dimarahin. Ya anak kan malah makin gimana ya, ini makin baik nih orangnya. Ya salah satu kasus yang pernah ada itu memang dijebaknya dari media sosial, game online. Gitu. Makanya ya saya tuh bilang ke orang tua, ya mendidik anak dengan tegas itu bagus, tapi jangan sampai anak takut cerita ke kita. Karena misalkan kita main marah-marah aja, ya anak jadi nggak bisa terbuka. Padahal kan kita nggak bisa ngontrol dengan handphone itu. Misalkan anak jujur ya jangan dimarahin. Cari solusinya sama-sama. Ya, saya ngerti juga sebagai orang tua kan mungkin emosi ya, misalkan kok anakku segitu percayanya sama orang asing. Bukan sama saya. Bukan sama saya. Ini pembelajaran luar biasa buat orang tua yang sudah memberikan handphone kepada anak-anaknya di bawah usia. Tetap harus ada kontrol yang sangat luar biasa. Bahkan ada pembelajaran mengatakan, kalaupun kamu sudah memberikan kepada anakmu, jangan biarkan dia memegang itu lebih 2 jam misalnya. Kalaupun 2 jam per 20 menit, dan jangan pernah mengatakan memberikan, tapi meminjamkan sehingga setiap kali bisa diambil oleh orang tua untuk diperiksa. Jangan sampai setelah peristiwa fatal terjadi kita baru menyesali itu. Dan yang terpenting orang tua jangan membuat anak takut sama orang tua. Itu yang penting. Ya, bilangnya cerita ke ibu, ke bapak. Apapun yang terjadi cerita ke ibu, cerita ke bapak. Kalau kamu jujur, ibu bapak nggak marah. Terima kasih Steffi. Ya. Jawabannya jelas kan? Rasional dan ilmiah.
Jadi misteri pembukaan saya tadi, prolog saya tadi bisa mudah-mudahan bisa membuka wawasan untuk kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh Steffi berbasis ilmu. Apa yang dilakukan oleh Steffi berbasis pembelajaran yang didapatkannya bertahun-tahun. Dan penegakan hukum penting, tapi penegakan keadilan jauh lebih penting. Tak cuma terhadap manusia yang masih hidup, bahkan juga terhadap manusia-manusia yang telah wafat dan tak lagi bisa bersuara sama sekali. Mereka harus dibuat bersuara agar bisa mendapatkan keadilan. Voice of the voiceless. Itulah tugas ahli kedokteran forensik. Membuat bersuara sesuatu yang tak lagi bisa bersuara agar hukum kukuh, agar keadilan tegak, setegak-tegaknya. Stefani Reni Anindita adalah salah seorang di antaranya yang memilih profesi hening dan sunyi itu. Dengan semua energi yang dimilikinya, dengan semua talenta, dengan segala keistimewaan yang diberikan, ia terus berjuang agar keadilan tegak. Dan kita semua di profesi masing-masing bisa dan seharusnya menjadi orang-orang yang tidak semata patuh hukum dan menegakkan hukum, tapi juga bisa menegakkan keadilan dan berpihak pada kebenaran demi keadilan, pada kebenaran demi kebaikan, dan pada kebaikan demi kebenaran. Sampai bertemu di teman bicara Maman berikutnya.